materi determinan matrik tadi kita selesaikan dulu terakhir ini materi yang kemarin mengenai dengan absorbing matrik Markov chain ya. Absorbing Markov chain yaitu dia syaratnya yaitu PII-nya. Apa yang dimaksud PII tadi? Yang diagonal. Jadi ada yang diagonalnya bernilai 1. Di sini ini bukan. Yang ini ya. Nah, 1. Jadi ada salah satu daripada matrik transisi peluangnya bernilai 1, yaitu diagonalnya. Kemudian all of the entry in nilai daripada kolom dari ini pasti bernilai 0 kan? Karena di sini 1 pasti bernilai, yang lainnya bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena matrik Markov chain total peluangnya bernilai 1, sedangkan 1 di sini sudah digunakan. Pastilah yang lainnya bernilai 0. Ya. Ya. Kalau untuk nilai satunya itu bebas mau gimana aja. Ya, ya. Karena di sini kan mewakili satu state namanya. Ini satu state, ini satu state, ya. Ini juga satu state. Tapi harus yang bagian diagonal yang bernilai 1. Maka dikatakan Markov chain has at least one. Jadi memiliki ya satu absorbing state. Jadi ini absorbing state disebutnya. Jadi dia akan nanti kita akan lihat kenapa dia disebut absorbing dan non absorbing ya. Kemudian it is possible for a member. Nah ini ya, yang tadi itu syaratnya harus ada yang nilainya 1 pada diagonal. Yang kedua, memungkinkan setiap populasi pindah dari non-absorbing state ke absorbing state. Ini absorbing S2. S2-nya bisa pindah nggak ke S1? Bisa, ya. Nah, kalau dilihat di sini nggak bisa ya. S2 ke S1 nggak bisa, tanda panahnya nih. Kalau digambar 2.2. Kalau yang di bawah sini bisa. Nggak bisa juga yang ini. Ya. S2 ke S2 bisa. S1 ke S2 bisa. Jadi bisa ya setiap member, setiap anggota dapat pindah dari non-absorbing state ke ya, absorbing state-nya di sini apa? S2. S2 dari S1 ke S2 bisa nggak? Bisa ya. S1 ke S3 ke S2 bisa. Dari S3 ke S2 bisa. Nah, berarti dia memenuhi tadi absorbing Markov chain. Sekarang kita lihat contohnya. Oke, tadi saya langsung ambil contoh ke sini. Dia yang state yang kedua ini merupakan yang state absorbing. Yang di absorbing itu yang direduksi gitu ya. Kemudian mungkin nggak pindah ke S1 ke S2? Mungkin ya, dalam dua transisi 1, 2 gitu ya. Kemudian mungkin nggak pindah dari S3 ke S2, state ketiga ke S2 bisa ya? Dalam satu transisi. Kemudian lihat matrik berikutnya. Nah, di sini yang absorbing state-nya adalah yang S2. Kemudian dia bukan matrik absorbing state, yang keseluruhannya bukan disebut absorbing dikarenakan apa? Tidak ada jalur dari S3 ke S2.
S3 ke S2 ada nggak di sini? Ini terpisah ya. Ini S1, ini S2, ini S3, S4. Ini nggak ada jalurnya. Dari S3 ke S1 dan S2. Khususnya ke S2, karena S2 itu adalah absorbing state-nya. Nah, itu jadi dia tidak memenuhi syarat yang kedua ini. It is possible for a member kepada setiap semua state itu untuk pindah ke absorbing state-nya. Jadi nggak bisa pindah dia. Nah, ya nggak ada lintas. Nah, ini bisa ada lintasannya. Dari S1 ke S2 ada, dari S3 ke S2 ada. Nah, di sini nggak ada. Dari S1 ke S2 ada, tapi dari S3 ke S2 nggak ada. Dari S4 ke S2 nggak ada. Nah, ini yang menyebabkan. Lintasnya itu meskipun harus melewati step apa? Iya. Iya. Nah, itu tentu tujuannya adalah ketika ditransformasi, maka dia akan terbelah itu. Si matriknya itu akan terbelah. Kemudian matrik yang ketiga bisa kita lihat di sini, ini absorbing state bukan nih. Absorbing state-nya nomor S2 dan S4 ya. Apakah dia terhubung ke semua yang lain? Dari S1 ke S1 ada, dari dari S1 ke S2 ada. Dari S3 ke S1 ada. Ya. Nah, ini langsung aja ya. Dari gambarnya sudah terlihat dia terhubung. Maka dia disebut dengan absorbing. Gitu aja ya. Nah, tujuannya apa? Masih sama tadi. Ketika dilakukan ya transformasi, dia akan berbeda nanti ininya, hasilnya. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah determinan matrik ya. Nah, determinan daripada matrik, determinan adalah alat bantu di sini salah satunya untuk mendapatkan inverse daripada matrik ya. Yaitu kalau matriknya ukuran matrik harus baris dan kolomnya sama. Baru dia memiliki inverse. Nah, untuk mendapatkan inverse diperlukan determinan ini. Jadi alat bantu untuk mendapatkan inverse daripada matrik. Di sini untuk mendapatkan inverse dari ukuran matrik 2x2 yaitu 1 per determinan A dikali D ya adjoin ya, adjoin A, ini adjoinnya dikali D min B min C per A. Matrik awalnya adalah ABCD ya. Berikutnya adalah untuk menentukan minor dan kofaktor ya. Menentukan determinan matrik dan cara ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor itu adalah yaitu menggunakan matrik yang lebih kecil daripada matrik awalnya. Jadi matrik awalnya 3x3 menggunakan matrik yang lebih kecilnya. Ya 2x2. Nah, itu dengan cara mencoret atau menghapus baris dan kolom yang berkaitan. Ya. Di sini kita kenal ada minor dulu, kemudian kofaktor minor ditulis dengan MIJ, yaitu minor baris 1 kolom 1. Minor baris 1 kolom 2.
minor baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditulis minor baris 1 kolom 1 M11, maka baris 1 dan kolom satunya dihapus. Sehingga tinggallah 5648. Nah, 5648 inilah yang dihitung determinannya. Ya. Determinannya berapa? Di 1 per yang tadi, ya, yang ini 1 per determinan A kali D min B min C per dan A. Ya. Jadi 5 kali 8 berapa? 40. Dikurangi 6 kali 4 20 50 dikurangi 24 2 ya. 1 per 26 ya kan? Karena tadi itu kalau matrixnya yang itu A, B, C, D, inverse-nya adalah 1 per A, D, min ya. Dari apa? D. Ini di A ya. Min B, min B. Ya. Yang satunya ditukar, yang satu lagi tadi negatif. Ini untuk ukuran 2 kali 2. Ya. Nah, jadi untuk ukuran 3 kali 3 menggunakan minornya. Minor itu dengan cara determinan daripada matriks dengan cara menghapuskan baris dan kolom yang bersesuaian ya. Ini 1-1 berarti baris 1 kolom 1 yang dihapus. Ya. Sudah? Kemudian kofaktor. Kofaktor itu adalah negatif atau positif daripada minornya. Ya. Dihitung dengan cara apa? Min 1 ditambah baris dan kolom. Pangkat baris dan kolom. Jadi pangkat genap pasti positif, pangkat ganjil pasti negatif. Ya, ini pangkat 1-1 pangkat apa nih? Pangkat genap. Berarti dia 16, tetap sama itu. 32 ini pangkat apa? 3 tambah 2. 5, pangkat ganjil. Pasti negatif. Ya. Di jumlah 1 tambah 1. Baris 1, kolom 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 itu genap. Berarti min 1 pangkat genap. Artinya di sini positif. Oh, jadi itu baris baru kolom ya? Ya. Ini M32 contohnya. Baris 3, kolom 2 dihapus. Hasilnya adalah 26. Ya. Nah, kemudian kofaktornya sendiri adalah negatif daripada negatif atau positif daripada 26. Ya, tergantung daripada baris dan kolomnya. Baris 3, kolom 2, 3 tambah 2, 5, ganjil. Berarti dia min 1 pangkat ganjil, min 1. Berarti hasilnya min 26. Di sini 26, di bawahnya min 26. Gitu ya. Nah, itu materi untuk menentukan minor dan kofaktor. Ini sebenarnya di SMA sih sudah ya, tapi diulang sedikit. Minor, kemudian minor itu tadi itu baris dan kolomnya dihapus, ya. Kemudian kofaktor adalah negatif atau positifnya, ya. Kemudian digunakanlah ekspansi kofaktor untuk mendapatkan nilai determinan. Ya. Di sini contohnya determinan daripada matriks A. Maka kalau kita menggunakan ekspansi baris pertama nih, berarti A11 dikali C11. A12 ditambah A12 dikali C12. Gitu ya. Ini kofaktornya masing-masing karena 2 kali 2, maka dia bilangannya langsung ya. Nih. Ya. Nah, ini adalah ekspansi kofaktor pada kolom. Pada baris boleh, pada kolom juga
Boleh, bisa. Nah, kesimpulannya karena bisa pada baris dan pada kolom, maka kita akan mencari yang paling mudahnya nanti ya. Contoh ekspansi kofaktor baris atau kolom. Tentukan determinan dari matriks A. Gunakan ekspansi baris pertama. Berarti baris pertama 3, 1, 3, 1, 0. Nah, jadi langsung tulis tuh 3, 1, 0. Ya. Nah, tandanya itu langsung bergantian. Itu tanda apa itu? Tanda tadi kan minor, kofaktor, baru ekspansi. Minor, kemudian kofaktor, baru ekspansi. Nah, itu kan ekspansi baris pertama. Berarti ditulis tuh determinan dari kalangan A. Ekspansi baris pertama itu adalah 3, 1, 3, 1, 0. Ini kan kalau usah dihitung lagi kan? 3, 1, 0. Ini ekspansinya, kofaktornya apa? Plus minus. Yaitu baris 1 kolom 1 genap. Dia akan pasti bergantian tuh, ganjil genap. Berarti kalau sini positif, di sini negatif. Ini positif. Ini selesai. Kemudian minor itu kan baris 1 kolom 1 dihapus. Baris 3, min 4, 3, minus 4, 3, 4, min 2. Ini apa? Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 yang dihapus. 3, min 2, 3, 5, min 2, 3, 5, min 4. Min 2. Min 2, 3, 5, min 2. Ya kan? Baris 1 kolom 2 yang dihapus. Baris 1 kolom 2 yang dihapusnya. Kalau ini yang dihapus baris 1 kolom 1. Yang ini nol, bisa. Kalau dihapus pun baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3, lalu min 2, min 4, 5. Sudah mendapatkan determinan daripada matriksnya. Agak panjang pun ya bisa aja. Ya, matrik 4 kali 4 ya bisa jadi 3 kali 3, kemudian turunkan 2 kali 2 dan seterusnya. Ya. Kalau Excel harusnya kalau determinan bisa ya? Bisa ya? M-determ ya kalau salah ya. M-determ kalau nggak salah ya. Sudah coba juga belum? Pernah? Ya. Udah pernah nyoba? Belum. Nyobain nanti ya. Jadi itunya. Yang kemarin di awal-awal ada kan? Sebelumnya itu yang MATLAB. MATLAB ya. Kalau MATLAB ada, cuman kalau yang matrik belum coba di Excel. Ya. Ya tadi yang saya katakan di Excel itu ada apa? Formulanya agak dinamis ya. Kalau saya kalau MATLAB itu kan semi pemrograman ya. Nah, ada yang praktisnya juga kita ini ya cobain. Misalkan tadi 310 ya. 310. Ini cobain ya. Sambil ini min 2 min 4 3 min 2 min 4 3. Jangan sampai anak send data yang gini doang nggak bisa ya. Maksudnya kalau materinya mungkin sulit. Kalau praktisnya masa nggak bisa. Udah gini udah gitu ya. Nah, jadi kita belajar begitu. Kalau kita materinya kan ini materinya matematika. Kita mungkin agak susah lah. Tapi kalau praktisnya kita harus bisa ya. Yang kayak mirip lah. Kayak kita bawa motornya bisa, nggak punya SIM nggak apa-apa. Yang penting bawa motornya bisa, nggak nabrak orang kan gitu ya. Kalau punya uang banyak ya bikinlah SIM ya. Kalau nggak. Masalahnya bukan dibikin SIM-nya ya, bayarnya itu ya. Iya. 1 juta. Kalau gratis sekarang juga gas ya, gas.
Semua juga digas kalau gratis ya. Nah, ya. Anak sains data harus belajar rapi ya. Udah materi yang kita maksudnya pas-pasan, belajar rapi, bikin ini ya, teratur ya, enak dilihat, presentasi bagus, itu yang ini nilai lebihnya ya. Nah, karena determinan itu nilainya 1, maka kita nggak perlu memblok ya, nggak perlu memblok untuk hasil. Kalau inverse kan 3 kali 3, ya, maka kita perlu memblok 3 kali 3. Tapi kalau determinan kita nggak perlu langsung determ ya, determ, determ ya, ya ini. Nah, langsung begini ya, try ya, itu sangat simpel. Nah, kita juga bisa membuat yang tadi itu, kalau ukurannya 4 kali 4 kita rekayasa dulu, bisa nggak? Pakai ini misalkan ya, pakai tadi apa? Ini ekspansi tadi ya, ini dulu ya, 3 kali ini tambah boleh ya. Oke, berikutnya adalah pilihan terbaik ya untuk baris dan kolom. Kalau pilihan terbaiknya pasti kita pilih baris atau kolom yang paling banyak nilai nolnya. Karena untuk nilai 0 itu kita nggak perlu tadi itu. Ini kan kita nggak perlu itu. Ya, nggak perlu itu. Jadi smart choice ini maksudnya pilihan terbaiknya adalah kita pilih baris atau kolom yang paling banyak nolnya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada yang paling banyak yang mana? Baris 4 kolom 2 itu namanya elemen matrik. Di sini kita cuma perlu barisnya atau kolomnya untuk ekspansi matriknya. Kolom kedua, ya. Kita perlu kolom kedua. Nah, ketika kita menggunakan kolom kedua, maka nih dicoret nih ya. Coret, coret. Sisalah 1 kali 1 1 2 0 min 2 0 min 1 1 1. Kemudian kita cari juga tadi itu 1 itu positif atau negatif? Balik sini lagi. Minor, kofaktor, ekspansi. Ekspansi tadi ekspansi kolom kedua. Kofaktornya di sini menentukan positif atau negatif. Nah, sekarang kita lihat. Di sini 1. 1 itu baris 2 kolom 2. 2 tambah 2, 4. Genap. Pasti dia positif. Berarti nggak ngaruh tuh. Ya. Sehingga jadilah langsung di sini ditulisnya 1. Padahal ada pilihan 1 atau min 1. Ditulisnya 1. Dikarenakan posisi di sini adalah genap. 2 tambah 2 genap. Nah, oke. Selesai. Kemudian kita pilih lagi baris atau kolom yang paling banyak nolnya, yaitu kolom kedua. Di sini posisinya juga sama tadi. Baris 2, kolom 2. Jadi langsung di sini min 2. Ya. Ini min di sini bukan dari kofaktornya, memang dari bilangan. Ya. 1 min 1 2 1. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa digunakan apa? 1 per AD min BC 1 kali 1 dikurangi 2 kali min 1. Atau menggunakan apa nih? Ekspansi apa nih? Baris atau kolom berapa nih? Menggunakan ekspansi
kolom pertama. 1. Baris 1, kolom 1 dicop. 1 kali 1. Tambah. Min 2. Ya. Min 2 kali min 1. Jadi min 2. Nah, bisa seperti itu. Ekspansi juga. Ya. Ini yang terakhir tuh 1. Min 1. 2, 1. Nah, ekspansi di sini menggunakan kolom pertama. Berarti 1 dikali ini, ya. Ini kan dicoret nih, kan gitu ya. Dikali 1, kemudian 2. 2 itu kan baris 2 kolom 1. 3, ganjil kan? Berarti di sini negatif. Negatif 2 dikali negatif 1. 1 tambah 2. Ya. Nah. Atau boleh juga tadi menggunakan ini, boleh. Ya. Sudah ukuran 2 kali 2, 1 per AD min BC dikali D min B min C A, boleh. Ya. Untuk 2 kali 2. Atau mau diekspansi juga masih bisa tadi. Ekspansi ukuran 2 kali 2. Ini tekniknya ukuran 2 kali 2 tadi di sini ya, di awal di sini. Nah, ini. Ya. Positif, negatif. Ya. Jadi A11 kali C11, C11-nya di sini adalah yang posisi di sini A22. Kemudian A12, A21. Yang ini ya. A21, C21. C21 posisinya di sini. A12. Ya. Nah, kemudian itu pilihan yang bisa dilihat daripada matriks. Oh, ini banyak baris 0, kolom 0, kita gunakan di situ. Kemudian ada juga yang unik, yaitu determinan matriks diagonal, diagonal atas, dan diagonal bawah. Ya, itu determinannya itu langsung dikali elemen-elemen diagonalnya. Ya, ini pembuktiannya di sini. Kalau diambil ekspansi kolom pertama, maka baris pertama, kolom pertama dihapus, sisalah ini. Diambil lagi ekspansi baris pertama, kolom pertama, maka yang lainnya dihapus. Tinggal A33, 0, A43, A4, dan seterusnya. Sehingga yang dikatakan determinannya adalah perkalian antara elemen daripada diagonalnya. Diagonal atas, diagonal bawah, semua matriks determinannya adalah diagonalnya. Ya. Kemudian, nah ini metode Sarus, sudah paham ya metode Sarus ya, yaitu dengan cara kalau ukuran 2 kali 2 tadi ini 1 per AD min BC ya, maksudnya adalah kali silang, betul ya. Kalau ke kanan seperti ini positif ya. 1, 2, 3, min 4, 5, 6, 7, min 8, 9. Ditambahkan 2 kolom pertama. 1, 2, min 4, 5, 7, min 8. Ditambahkan sebelah kanannya. Kemudian ditarik garis dari ujung kiri ke diagonal. Nah, ini semuanya positif. 1, 2, 3 positif. Kemudian ditarik dari kanan ke ujung kiri, itu hasilnya negatif. Jadi di sini dikali positif, 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 dijumlah maksudnya, terus dikurangi yang dari kanan ke arah kiri. Nah, itu disebut dengan metode Sarus ya. Tapi kita juga nggak masuk ke sana, tapi coba wawasan aja. Tadi ada beberapa metodenya ya. Nanti ada tekniknya yang kita gunakan ya. Nah, berikutnya adalah, jadi ada berapa metode itu? Ada Sarus, ada metode determinan tadi, ada metode diagonal, karena udah diagonal nih langsung aja diambil. Kemudian ada yang mudahnya, kita ambil yang paling banyak 0, ya, baris atau kolom. Kemudian ada juga ekspansi, ya, kofaktor. Ya. Kemudian
menentukan dengan metode OBE, operasi baris elementer. Yaitu OBE tadi sama mengalihkan, menukar, ya kan? Menjumlahkan dengan baris lain. Sekarang pertanyaannya yang dilihat di sini adalah mengalihkan. Kalau suatu matriks dikalikan, maka determinannya adalah determinan matriks tersebut dikali dengan bilangan tersebut. Nah, ada contoh nanti ya. Kemudian kalau ditukar barisnya, maka determinannya adalah negatif daripada determinan yang ditukar. Ya, kalau suatu matriks dikali dengan penjumlahan matriks lainnya, maka determinannya di sini adalah sama. Ya, kita lihat. Nah, ini matriks sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, yang satu determinannya B, yang sebelah kanan determinannya A, tapi dikali dengan bilangan K. Yang kedua, matriks di sini ditukar barisnya, maka dia menjadi negatif. Ya, negatif daripada matriks A. Kemudian kalau dijumlahkan dengan baris lainnya, maka determinan kedua matriks di sini sama. Ya. Jadi yang berubah itu adalah yang A dan B. Yang pertama di sini. Maksudnya dari 3 operasi baris elementer dikalikan, ditukar, dijumlahkan dengan baris lainnya, yang berubah determinannya adalah perkalian dan pertukaran daripada baris. Nah, kita lihat sekarang. 0, 1, 5, 3, 6, 9, 2, 6, 1. Kita tukar barisnya, maka dia menjadi negatif determinannya ya. Yaitu 3 min 6, 9, 0, 1, 5. 2, 6, 1 tetap. Jadi ditukar baris 1 dan baris kedua, determinannya menjadi negatif. Di sini ada perkalian 3. 3-nya bisa dikeluarkan. Berarti 3 kali 1 min 2, 3. Selesai. Sini. Kemudian baris lainnya ada nggak? Di common factor of 3. Dari baris pertama, betul ya. Kemudian nih min 2 kali baris berikutnya. Tujuannya apa nih? Supaya dari sini ke sini tujuannya apa? Supaya menjadi matriks dia diagonal. Jadi ya, min 2 kali baris pertama ya. Min 2 kali baris pertama ditambahkan ke baris ketiga. Ya. Jadi 0. Min 2 kali baris pertama, first row, to baris ketiga. Kenapa jadi 0? Min 3 plus 6, 6 kali 2. Oh, yang dari atas ini yang dari atas ya. Dari atas. Min 2 kali baris pertama. Nah, min 2 kali baris pertama. Ya, ini min 2 kali baris pertama ditambahkan baris ketiga. Jadi ininya 0 ya. 2 ini berubah jadi 0. Tuh. Kemudian di sini 10 ini supaya kita jadikan 0. Berarti min 10 kali baris kedua yang ini. Ya, ditambahkan ke baris ketiga. Itu OBE ya. Hasilnya di bawahnya jadi 0. Nah, sudah seperti ini, maka dia diambil aja langsung 1, 1, min 5, min 55. Ya. Jadi min 3 kali min 55 adalah determinan daripada matriksnya. Begitu ya. Jadi menggunakan OBE itu di-set menjadi matriks diagonal. Tinggal diambil langsung diagonal.
Menggunakan kolom untuk menghitung determinan, boleh menggunakan kolom. Karena kebetulan kolomnya lebih banyak bilangan nolnya. Operasi baris elementernya juga sama ya, yaitu kalau menukar maka dia menjadi negatif. Ini dengan cara menjumlahkan min 3 kali baris pertama ya, min 3 kali kolom pertama ke kolom keempat ya. Min 3 dari kolom pertama ditambahkan ke kolom keempat. Hasilnya di sini 0 0 0 ya. Sebelah kanannya 0. Kalau sudah menjadi matriks diagonal atas 0 semua seperti ini juga dia bisa diambil diagonalnya ya. Adjoint matriks adalah di sini adjoint matriks merupakan matriks transpose dari matriks kofaktor ya. Tadi matriks kofaktor itu tadi ini ya minor ditambah plus minus menjadi kofaktor. Nah, matriks adjoint adalah matriks kofaktor ini yang ditranspose ya. C11, C12 ya, C21 dan seterusnya. Ini bukan matriks adjoint. Matriks adjoint itu transpose-nya setelah ditranspose. Nah, ini C11 menjadi ya, ini masih sama ya. Plus 1. Nah, ya, sama ya. Nah, sekarang kita lihat nih. A, C11 kofaktor kan? Kofaktor 12. Dari mana 12-nya tadi? Baris kolom dihapus, dapatlah 63 min 4 0 kan? Di sini 6 kali 0 0, min 4 kali 3 min 2 min 12. Nah, tapi posisi di sini hasilnya 12. Kenapa? 0 kurang min 12 ya. Ya kan? 6 kali 0 0 dikurang min 12. Hasilnya adalah 12 dan seterusnya. Nah, lihat penyusunan kofaktornya. Kofaktor di situ adalah 12, 6, ya, min 16, ya. Nah, ini kofaktor itu berurutan. Sedangkan adjointnya ke transposnya 12, 6, min 16. Berarti ke bawah. 12, 6, min 16. 4, 2, 16. 4, 2, 16. 12 min 10, 16. 12 min 10, 16. Ya. Itu beda matriks kofaktor dan adjoint. Nah, ini kofaktor yang ini C11 sampai C33. Adjointnya adalah transpose dari ini. Berarti transpose itu di kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, oke, saya rasa untuk inverse dari matriks yaitu definisinya 1 per determinan kali adjoint. Ya. Sudah clear 1 determinan kali adjoint daripada kemudian ada juga metode Krem's rule. Metode Krem's rule ini untuk mendapatkan nilai langsung ya. Nilai langsung X1, X2, X3 terserah. Mau X berapa. Yang jelas dia determinan daripada A1 dibagi dengan determinan A. Ya. Determinan daripada A2 dibagi dengan determinan daripada A. Ya. Itu disebut dengan Krem's rule ya. Kita lihat contohnya. Di sini A-nya adalah 1, 0, 2, min 3, 4, 6, dan seterusnya. Min 1, min 2, 3. 6, 38. Ini adalah matriks hasil. Kita lihat langsung contoh X1. Kita ingin mendapatkan nilai X-nya, X1-nya. X1 itu berarti di sini kolom 1. Kolom 1-nya diganti dengan 6, 38. Ya, itu
A1. A1 di sini. Nah, A1 yang dimaksud A1 adalah kolom satunya diganti dengan hasil 638. A2 kolom 2-nya diganti dengan hasil. A3 kolom 3-nya diganti dengan hasil. Nah, determinan daripada X1 adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nilai daripada X1 sama dengan determinan dari A1 dibagi dengan determinan A. Ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, belum nyampe sini ya. Kemarin katanya baru materi minggu kemarin ya. Nah, ini salah satu menghitung luas segitiga pada bidang. Ya, ada luas segitiga. Kita bisa beberapa metode menghitung luas ya. Integral bisa ya. Nah, ini salah satunya. Kenapa jadi punya alternatif menghitung segitiga seperti ini? Segitiga kan gampang ya. Setengah alas kali tinggi. Nah, masalahnya bukan itu. Setengah alas kali tingginya di mana? Alasnya mana, tingginya di mana. Seringkali dia posisinya nggak beraturan. Kalau beraturan gampang ya. Kalau perlu, kalau sudutnya kita tahu pakai sin kostan, ya kan? Nah, ini kan sudutnya nggak tahu. Berarti keunikan di sini adalah kita bisa mengetahui luasnya tanpa perlu mengetahui sudutnya, tanpa perlu mengetahui panjang tinggi kan? Ya, panjang daripada sisinya. Kita bisa tahu luasnya. Unik ya? Nah, sebenarnya itulah ilmunya. Kita nggak bisa cara ini. Coba cara ini. Itu menghitung luas wilayah itu. Nggak bisa menggunakan cara ini, coba cara integral. Integral nggak menghitung luas. Jadi ini menghitung suatu bidang dengan cara menggunakan metode determinan daripada matriks, yaitu kalau ada suatu 3 titik sembarang, maka areanya adalah plus minus setengah kali determinan daripada titik tersebut X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Nah, kalau dilihat di sini, fungsinya apa tuh? Ditulisnya X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Lihat dari titik di sini. Titik di sini menunjukkan dia trapezoid ya. Apa tuh trapezoid? Jajar genjang. Jadi ada jajar genjang 1 di sini. Ya. Lihat nih, jajar genjang 1 titiknya ini ya. Saya ini dulu. Nah. Gitu ya. Jajar genjang 2 yang ini. Paham ya? Jajar genjang 3 yang mana? Yang ini. Nah, jadi ada 2 jajar genjang di jumlah, 1, 2 di jumlah, dikurangi jajar genjang yang di bawah. Hasilnya ini. Ya, ya. Selisih dari jajar genjang yang di jumlah dikurangi jajar genjang yang di bawah ini. Nah, tentu titik-titik ini trapezoid 1 kan ngambil trapezoid 1 mana? Ini kan. Jadi titik-titiknya adalah X10 yang ini kan. X1 Y1 di sini kan. Kemudian X3 Y3 yang ini kan. X30 yang ini. Ya kan? Nah, Ini sama kayak yang kita ngomongin apa dua balon yang ini ya. iya. Yang tumpuk. Ya. Kan ketumpuk kan? Ya. Ini dijumlah dikurangi sama yang bawahnya, maka dapatlah hasil ini. Ya. Ya, trapezoid ini ditulis dalam bentuk ini. Nah, ini. Ya. Apa nih ditulisnya nih? Setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ya, itu adalah rumus jajar genjang trapezoid ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali setengah jumlah sisi sejajar kali setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, setelah diuraikan maka jadilah begini. Setengah X1 Y1 1, X2 Y2 1, X3 Y3 1. Kita udah tahu rumusnya. Artinya apa? Tinggal masukkan titiknya saja,
kita nggak tahu panjang sisinya, nggak tahu sudutnya berapa, ya, kemudian nggak tahu yang mana alas, yang mana tinggi, bisa kita hitung luas daripada segitiga. Ya, nah, itu unik kan? Salah satu keunikan, maksudnya dengan data yang kecil tadi ada 3 titik, nggak tahu sudut, nggak tahu apa, langsung bisa ketahuan luas. Tekniknya menggunakan teknik determinan, ya. Determinan ini bentuk determinan, yaitu setengah jumlah alas setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, ya. X3 kurang X1 kan tinggi nih, coba. X3 kurang X1 ini kan tinggi ya. Nah, kalau ada trapesium begini, setengah luasnya kan itu kan, luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar ini kan, jumlah sisi sejajar ini kan, tingginya adalah ini kan, tinggi itu di situ adalah X3 dikurangi X1. Kalau yang sejajar ini X2 dikurangi X3. Bisa dipahami ya? Nah, ini X2 dikurangi X3, X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1 ini pasti yang paling bawahnya tuh. Ya. Yang ini nih. Nah, ya. X2 dikurangi X1. Dapatlah di situ formula ini untuk menghitung luas daripada segitiga sembarang, nggak tahu sudut, nggak tahu sisinya, nggak tahu mana alas, mana tinggi, masukkan titiknya aja, langsung keluar luasnya. Ya. Ini yang ukur baru 3 titik, ada lagi yang di bawahnya tetrahedron nih. Oh, di buku ya, di buku. Nah, di buku sama metodenya, aplikasi daripada determinan, menghitung nah, yang ini kelanjutannya. Nah, ini volume tetrahedron. Jadi ada sembarang titik, kita tahu volumenya tuh, ya, dengan cara formula ini. Nah, ya. Ada 3, ini kan di dimensi 3 ya. Nah, kita punya berapa titik nih? 4. Jadi sembarang titik gue taruh. Langsung ketahuan luasnya. Ya. Ketahuan apa? Volumenya. Langsung ketahuan volumenya. Ya, itu. Jadi itu keunikannya. Ya. Rumit nggak menghitung volume? Rumit. Ya kan? Menghitung volume itu rumit. Ya, tabung aja kan. Lingkarannya apa? Ya. PR kuadrat ya dikali tinggi. PR kuadrat kali T. Belum limas, belum apa. Rumit tuh. Nah, kita cuman punya informasi posisi titiknya doang. Dengan formula ini kita langsung tahu volumenya. Yang tadi kita cuman tahu informasi titiknya doang, langsung tahu luasnya. Nah, itu ilmu tuh begitu. Jadi sedikit kita tahu ilmu, tahu cara mengimplementasikan, nah itu lebih menarik sebenarnya. Karena otak kita itu diberi ini seperti sarapan itu, lezat ya. Kalau otak kita tuh senang gitu. Nah, kalau bicara sains data, ya sebenarnya itulah. Kalian mungkin nggak terlalu ngerti di bagian matematika, tapi apliknya kalian ngerti itu. Udah modelnya begini, ya, dikasih beberapa titik, kemudian kita tahu rumus determinannya seperti ini, input, begitu, kemudian hasilnya adalah volume. Ya. Di sini apa nih? Ya. Kemudian kalau dia nilainya 0 tadi, di sini kalau dia nilainya 0 apa nih ya? Koplanar. Koplanar itu kemungkinan dia datar tuh. Jadi volumenya 0 ya. Ada kemungkinan datar. Disebut koplanar. Ya.
ada 3 titik yang datar ya. Itu barangkali ya untuk pertemuan kali hari ini saya rasa cukup untuk materi determinan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Kembali dari ke pengetahuan ini. Kita garis perlu 2 titik lingkaran. Oke, kita perlu titik 1 sama jari-jari kita. Kalau kita mau bikin lingkaran bisa, karena segitiga itu dia sudah otomatis tinggal lingkaran dalam lingkaran. Maunya apa? Kalau ini ceritanya tentang titik. Ya, segitiga sembara tentu bisa dibuat lingkaran luar, lingkaran dalam. Ya. Cuman yang dibahas di situ adalah segitiganya. Kalau kita mau mengklaim lingkaran juga berbaliknya, berarti kita harus mengetahui apa titik tengah yang kita inginkan. Mungkin dari 3 titik satu, gimana cara mendapatkan titik tengahnya? Kita nyambungkan lagi ke masuk nilainya. Yang rumus titik tengah daripada tadi segitiga, ya kan? Titik tengah dari segitiga, lalu kita klik airnya, nah, baru langsung bisa dikirim lingkarannya. Kalau misalkan lingkaran yang berkaitan dengan segitiga ini, kalau nggak ada kaitannya sama sekali, ya kita butuhkan dari titik dan titik dan jari-jari, titik atau diameternya, ya. Nah, sedikit lagi ini masih berkaitan dengan tadi. Kalau yang tadi kan ada 3 titik tuh. Segitiga. Kalau hanya 2 titik, yang satunya adalah cuman XY seperti di atas itu, maka bisa digunakan untuk mendapatkan persamaan garis. Ya. Jadi ini kan tadi semua ada nilainya ya. Jadi sini. Nah ini dia. Ini kan ada nilainya nih. Titik-titiknya 3 titik, pasti dia jadi segitiga kalau 3 titik. Ya. Kalau hanya 2 titik, satu lagi adalah XY saja seperti ini, maka ini menjadi persamaan garis. Ya. Jadi dia membentuk persamaan garis ketika tidak diketahui nilai X dan Y-nya. Karena kalau diketahui bilangan di sini, pasti dia ngebentuk gitu. Kalau membentuknya sejajar menjadi garis, kalau membentuknya tidak sejajar menjadi segitiga. Ya. Ini kan ada 3 titik, diketahui langsung 3 titik. 3 titiknya tidak sejajar, pasti jadi segitiga. 3 titiknya sejajar, pasti jadi gitu ya. Jadi ada 2 titik yang diketahui, satu lagi tidak diketahui, maka dia menjadi persamaan garis. Ini. Ya. Determinannya menjadi persamaan garis di sini. Gimana caranya? Ya tadi kan metode apa? Ada metode Sarus, ada metode ekspansi kofaktor segala macam. Intinya menggunakan determinan sama dengan 0. Apa maksudnya sama dengan 0 di sini? Sama dengan 0 itu menunjukkan dia harus segaris, sebidang gitu. Kalau dia nggak sama dengan 0, pasti dia segitiga. Maka ada bilangan yang lain tuh. Pasti hasilnya nggak 0. Kalau hasilnya 0 pasti segaris. Ya. Gitu ya. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next lecture ya.